Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ini kita mau pindah tanam akhirnya. Nih, kimbingkil mau kita pindah tanam ya ke rice bed depan. Sama nih, yang kemarin tomat-tomatan gagal kita pindah tanam karena qadarullah akunya sakit. Udah kayak gitu bentuknya. It's okay lah ya. Sebenarnya ini sudah bisa loh mau kita pindah tanam si selada red romaine-nya. Ini tuh selada red romaine loh judulnya. Tapi seperti yang kita lihat ya, dia malah dominasi warnanya hijau gitu. Nah, terus ini ada terang lalat hijau sama mau pruning basil ametis ini. Tuh update semayan. Jagungnya sudah tumbuh, masya Allah. Ini jagung manis. Sampingnya okra merah tapi nggak tahu kok nggak tumbuh. Ada kol ungu. Sama di sini. Nah, ini kemarin yang minta tutorial semai kimbingkil, ya udah disemai aja tuh. Ini kimbingkil tuh dari semayan. Maaf ya, harusnya kan tutorial dari awal, cuman qadarullah kemarin tuh badan rasanya udah nggak enak gitu loh. Jadi langsung tanam aja. Nanti kita update kalau udah agak besaran ya. Tuh. Nah, kita mau pindah ini dulu. Kita cari pot dulu ya. Nah, ini kita menemukannya di pot ini aja. Nanti mau kita pindah pot bareng passion bay, terus bareng sama zucchini yang tidak menghasilkan. Sama ini ada pot bekas tanam kacang panjang merah yang qadarullah gagal karena kena kutu. Nah, jadi mau kita taruh-taruh aja di sini nih. Gini ya, berkebun di lahan sempit, di lahan yang terbatas, apalagi dalam pot ya gini. Sering tumpang-tumpangan, tumpang sari supaya muat. Nih ya, ini kita pindah di sini. Ada 2 space. Ini bekas tanam zucchini juga yang paling besar, paling subur, malah dia qadarullah tewas. Sudah, bukan tewas karena ini sih, aku bunuh lebih tepatnya. Ini sampai kayak gini, dia mengikuti arah matahari. Nah, masukin sini, agak dipendam sedikit batangnya, nggak apa-apa kalau tomat, justru harus dalam supaya batang yang terpendam itu jadi akar. Karena lihat nih di sini, tuh ada bulu-bulu ya di batangnya. Kalau tomat, bulu-bulu di batangnya ini ketika terendam di dalam tanah atau air, dia bisa jadi akar. Aku nggak berharap banyak, nggak tahu kenapa nanam tomat itu gagal terus dari 2 tahun yang lalu. Jadi ini kalau berhasil ya alhamdulillah rezeki, kalau enggak ya udah, aku nggak berharap banyak gitu loh. Cuman karena benihnya udah expired aja, makanya aku semai. Ini ada ulat, tapi ulatnya nggak ditemukan, ya sudah biarin aja lah. Ini taruh sini. Sebenarnya aku biasanya kalau tanaman tidak subur kayak gini aku langsung matiin. Cuman ini zucchini loh, dan pohonnya tuh nggak bermasalah, dia nggak keriting, nggak apa pohonnya. Cuman nggak muncul buahnya aja, kan ngeselin. Biarin aja, tunggu sebentar lagi. Tuh udah ada 3, kita tanam. Kita cari satu lagi di sana, tuh di pot yang sana. Ini ada tuh ditumbuhin kenikir. Jangan dimatiin ya, biarin aja. Nanti kita pindah tanam kenikirnya kalau sudah agak besar. Karena aku juga suka kenikir. Kalian suka nggak? Nih, tanam di sini. Kita tanam di sini. Udah. Sebenarnya masih ada sisa lagi tuh, 1. Kenapa 1? Karena yang 2 ini udah kayak mau mati. Jadi ya 2 deh kayaknya. Ini 1 kita tanam dulu.
Kayaknya mau kita tanam di sini aja bareng sama zucchini juga. Kita gunting aja biar no di gardening. Akar-akar sisanya bisa jadi nutrisi yang untuk tanaman yang baru. Kita kompos aja. Ini kita tanam di sini. Tuh, bekas akar-akar zucchininya lumayan banyak loh. Kenapa dia tidak mau subur dan berbuah banyak? Nah, ini taruh sini. Nah, ini sebelahnya kan ada space nih. Masih ada nih, meskipun ada kemangi. Nanti kemanginya mau kita pindah aja kayaknya. Nah, ini di sebelahnya sini mau aku tanemin ini. Ini seingatku sih ini sawi putih ya. Kayaknya sih sawi putih, tapi kok agak berbulu gitu antara sawi putih sama lobak, aku lupa. Biarin aja lah. Yang penting ada space tanaman. Tuh. Nah, ini kita mau tanam di sini nanti kimbingkil. Yang uniknya nih di bekas yang bagian tengah ini nih aku tanamin kompos loh kemarin tuh. Kayaknya udah jadi deh. Tuh, udah nggak ada. Padahal banyak nih aku taruh kompos di sini. Sisa-sisa sayuran sama kulit. Nah, nih kulit bawang merah tuh malah berakar dia. Kita tancap aja nanti di pinggir sini. Tuh. Nah, ini ada lagi apa ini berakar juga nih. Bawang juga tuh. Di antara kulit bawang menyelip bawang beneran nih. Tuh. Udah nggak ada sama sekali loh. Belas nggak ada sama sekali. Dah, kita taruh di sini. Kimbingkilnya. Ini dari pojok sebelah sini. Aku mau nanam kimbingkil agak dalam supaya dia tuh lebih subur, karena batang yang terkubur sama tanah itu bisa berakar. Ini bekas melati dulu di sini, banyak bubuknya juga kan. Aku suka melati untuk bikin teh enak loh. Ini bibit yang di steknya udah agak ketuaan, jadi dia melencir kayak gini panjang. Kita tanam agak dalam, kurang dalam nih, lebih dalam lagi. Kita giniin. Tuh, akarnya udah banyak. Nah, kita tanam sampai dia terkubur kayak gini nih batangnya. Ini aja masih kurang sebenarnya. Ya udah ya, udah dalam banget di raised bednya. Nah, udah dapet, kita pindah ada 5 kimbingkil. Itu sebenarnya masih ada 1 di pojok untuk sisanya yang baru ya. Nanti kita siram aja. Biasanya kalau di tanah gini aku jarang mupuk yang seminggu sekali, tapi kayak sebulan sekali aja, karena lebih sering dikuburin sama sampah organik di dalamnya. Tuh semua raised bednya aku gituin, perlakuin yang sama. Lumayan lah ya. Kalau pot agak repot juga nih, 5 pot lumayan medianya. Sama hari ini kita mau semai kangkung di pot sisa tanaman kacang panjang merah, sambil nanti mau kita update, kita spill sedikit hasil pengomposan akar kacangnya. Benih kangkung aku masih banyak banget, soalnya beli sekilo bayang pun. Ini sambil mau kita spill hasil pengomposan akar kacang panjang merah. Tuh, udah bener-bener jadi kompos loh. Sama sekali masih ada sedikit kelihatan serat, cuman sama sekali nggak keras gitu. Dia udah empuk kayak tanah biasa. Nah, semuanya kayak gitu. Setelah kurang lebih hampir 2 minggu kayaknya ya, kita biarin aja, kita rutin siram dan siram air hujan juga.
Jadi bekas akar kacangnya tuh membusuk jadi kompos. Kita subur udahan kalau untuk tanam yang lain. Di sini mau kita tanamin kangkung. Tuh, kita buat lubangnya dulu. Nanti kita kasih mungkin tiap lubangnya 6 sampai 8 biji ya. Sebenarnya idealnya tuh 5. Karena kan ini potnya kecil, cuma ukuran 30. Tapi aku pengennya banyak gitu loh. Soalnya benihnya nih gak habis-habis. Ini mulai kita masukin benihnya. Pakai feeling aja lah ya. Tapi kayaknya ya sekitar itulah. Paling banyak juga mungkin 10 biji satu lubang. Nanti lihat hasilnya ya. Sambil eksperimen nih bekas tanaman kacang, akarnya biasanya subur. Kita taruhin semuanya. Kalau kita pakai feeling gini sih ya, rata-rata ada yang banyak, ada yang dikit. Terus kita tutup pakai tanah, nggak usah dalam-dalam sih kalau kangkung mah. Sebenarnya nggak ditutup pun nggak apa-apa, cuman biar kuat aja, biar kalau disiram dia nggak lari gitu loh, bakal benihnya. Alhamdulillah sudah selesai proses semai kangkung kita hari ini. Sebenarnya ya hari ini cuma mau pindah-pindah tanam sama semai aja. Kalau untuk panennya besok lagi ya, soalnya belum ada yang bisa dipanen. Masih yang caisim ya, terus lada, itu kan udah biasa ya. Pengennya yang berwarna-warni gitu loh kalau di videoin. Kalau panen tipis setiap hari kayak untuk lalap atau sekadar sayuran tumis-tumis tuh udah sering beningan nih bayam merah setiap hari dipanen. Cuman pengennya kalau panen di video akan tuh banyak, jadi kita update aja sedikit ya. Ini ada terong yang sengaja aku sendiriin karena dia banyak semut merahnya. Terus ini updatean sebelah sini terong kita tadi ada panen 2. Tapi kayaknya sih ini udah agak ketuaan. Soalnya aku tinggal gak enak badan kan, berhari-hari gak berkebun. Kayaknya ya masih bisa sih dimakan, cuman udah mulai agak keras. Sama nih mau update sebelah sini. Tuh, tadi kita geser sedikit pot yang kol ungu kecil ini. Bekas terong yang banyak kutunya, banyak semutnya. Sama mau kasih lihat tuh benihan perbibitan perbenihan terong Violet Deferens plus ini ada brokoli romanesco. Sudah setinggi ini tetap belum muncul bunganya. Qadarullah. Itu dulu aja updatean kita hari ini. Happy gardening, selamat berkebun, bye.